Saya mengutip pandangan Imam At-Tabari. Beliau menafsirkan ayat ini begini: orang munafik lebih berbahaya daripada kafir terang-terangan, ya. Karena mereka menyembunyikan kekufuran namun menipu kaum muslimin dengan penampilan lahiriahnya iman, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau menghadapi orang kafir itu jelas gitu. Jelas statusnya, jelas prinsipnya, jelas visinya gitu. Kita mengenal gedi bale londo kan. Kesete londo, antek-antek londo. Sampai sekarang Pak, londo Jawa itu lebih kejam daripada londo Eropa Pak. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, pagi ini kita dapat mengawali kehidupan dengan terlebih dahulu melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang sholih, dan mudah-mudahan hidup kita selanjutnya senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih menyelesaikan pembahasan tentang fastabiqul khairat. Pada poin ini, perintah fastabiqul khairat itu merupakan perintah jihad untuk menghadapi fastabiqus sayyi'at. Jadi dalam kehidupan ini akan selalu muncul satu kelompok yang amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar. Di sudut sana itu ada yang amar mungkar nahi ma'ruf, seperti yang ditampilkan oleh orang-orang munafik. Kalau kelompok fastabiqul khairat itu berkembang, maka selalu muncul fastabiqus sayyi'at, berlomba-lomba dalam kejahatan, berlomba-lomba dalam kemungkaran, berlomba-lomba dalam kemaksiatan. Selalu demikian sampai kiamat itu. Fakta dalam surat At-Taubah ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yakbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah sama. Sama dalam hal apa? Sama-sama menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Masih ada lagi ya. Dan mereka menggenggam tangannya, kikir. Mereka telah lupa kepada Allah. Akibatnya apa? Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak, imannya rusak, amalnya rusak,
hatinya juga rusak, pikirannya juga rusak, dunianya rusak, akhiratnya juga rusak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan bahwa komunitas orang munafik di mana saja dan kapan saja senantiasa kompak bekerja sama dalam kejahatan, menghalangi berbuat baik dan mengajak berbuat mungkar yang dimotori oleh sifat permanen. Sifat permanen itu selalu lekat dengan orang munafik. Apa sifat permanen itu? Jika bicara berdusta, berbicara tidak sesuai dengan perbuatan, ingkar janji, tidak konsisten dan tidak komitmen dengan janjinya, selalu mengingkari, berkhianat terhadap amanah. Dan sebenarnya satu lagi, kalau berdebat curang, mau menang sendiri. Itulah karakter permanen orang-orang munafik. Makanya diperlukan fastabiqul khairat. Jadi selain kita membentengi diri untuk tidak bersama orang munafik, tidak ketularan sifatnya orang munafik, kita juga beramar ma'ruf nahi munkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ditunjukkan oleh jejak digital fakta sejarah bahwa kejahatan munafik itu dalam konteks agama Islam merujuk pada perilaku atau sikap seseorang yang berpura-pura beriman namun hatinya tidak tulus, serta tidak konsisten antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Sifat munafik dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan besar dalam Islam karena mencakup penipuan terhadap sesama umat dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tipu muslihat, tidak konsisten antara ucapan, hati dan perilaku. Inilah yang disebut dengan asamu fil asali, yakni racun dalam madu. Kelihatan luarnya itu madu, tapi dalamnya racun yang mematikan. Nah, karena itu waspada Bapak Ibu. Ada dua dimensi kemunafikan itu. Pertama, munafik i'tiqadi. Orang yang tidak benar-benar beriman dalam hatinya, meskipun secara lahiriah menunjukkan tanda-tanda keimanan, seperti ya sholat, puasa, bahkan umroh dan haji. Mereka berpura-pura beriman untuk memperoleh keuntungan duniawi. Yang dikejar itu keuntungan duniawi, namun sesungguhnya tidak meyakini ajaran agama Islam. Jadi i'tiqad ini kaitannya dengan kalau orang beriman itu memiliki imanan kamilan. Kalau orang munafik i'tiqad itu ya, munafikon kamilan, ya, sempurna sekali kemunafikannya. Yang kedua, munafik amali, perilaku yang tidak mencerminkan iman yang sejati. Meskipun mereka mengaku sebagai muslim, perilaku ini seringkali mencakup kebohongan, pengkhianatan, pengabaian terhadap kewajiban agama. Jadi munafik itu tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi mentelantarkan agama yang diimani. Itu menjadi ciri orang munafik. Munafik amali namanya. Dengan demikian, sifat munafik dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan besar dalam Islam. Karena selain mencederai integritas dan kejujuran, juga merusak hubungan yang seharusnya dijalin dengan Allah dan dengan sesama manusia. Maka
tidak berlebihan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan yang sangat menghinakan. Dalam surat An-Nisa 145 Allah menegaskan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Sudah enggak tertolong lagi di akhirat nanti kalau orang munafik itu sudah divonis oleh Allah fidarkil asfali minan, tempatnya di dalam neraka yang paling bawah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fastabiqul khairat ini dalam rangka menghadapi fastabiqus khairat. Baik secara individu, dalam diri terjadi peperangan. Di satu sisi fastabiqul khairat muncul dari hati nurani yang selalu dia mengajak kebaikan. Di sisi lain ada tarikan nafsu lawamah dan amarah bisu yang itu memotori munculnya sifat munafik. Apalagi dalam komunitas, dalam setiap individu ada dua tarikan, fastabiqul khairat dan fastabiqus sayyiat. Apalagi dalam komunitas masyarakat, komunitas kelompok itu selalu ada. Nah, saya mengutip pandangan Imam At-Tabari. Beliau menafsirkan ayat ini begini: orang munafik lebih berbahaya daripada kafir terang-terangan, ya. Karena mereka menyembunyikan kekufuran namun menipu kaum muslimin dengan penampilan lahiriahnya iman, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau menghadapi orang kafir itu jelas gitu, jelas statusnya, jelas prinsipnya, jelas visinya gitu. Dan orang kafir itu ada peluang besar ketika hidayah Allah itu turun, dia berubah menjadi orang mukmin yang paling konsisten. Tapi orang munafik itu tidak demikian. Sepanjang sejarah orang munafik itu sulit untuk diajak dalam segala hal, dalam segala hal. Apalagi orang kafir tambah munafik, nah itu tambah nemen itu, ya. Namun orang munafik ini, kata Imam At-Tabari, lebih berbahaya daripada orang kafir. Kita lacak jejak digital kejahatan munafik di zaman Nabi. Pada masa Rasulullah SAW, kelompok munafik ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah. Bentuk kejahatan mereka apa? Banyak sekali. Jadi saya berikan catatan berdasarkan beberapa referensi, terutama tentang sirah Nabawi. Ketika Nabi dan kaum muslimin di Mekah itu belum muncul orang munafik. Jadi di Mekah itu justru orang menyembunyikan keimanannya dan tidak menampakkan iman, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu tidak menyangka kalau diam-diam sudah mengimani kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, ya. Kejadiannya muncul ketika Yasir dan Sumayyah masuk Islam, urutan ke-36-37 pada 3 tahun pertama dakwah Rasul di Mekah itu. Jadi 3 tahun pertama itu cuma dapat pengikut 37 orang. Nah, ketahuannya adalah karena Yasir dan Sumayyah ini fakir miskin dan jadi budak, itu kemudian disiksa oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, sampai kedua beliau ini meninggal dunia.
Sumayyah istrinya Yasir itu dibantai sampai meninggal. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Yasir dan Sumayyah itu syahid. Karena ditegaskan matat alal fauri wa kanat awalu syahidati fil Islam. Sumayyah itu ketika dibantai, dicambuk, disiram kotoran unta, diseret di padang pasir yang panas, ditimbuni batu. Tapi dari lisan Sumayyah itu hanya muncul kata-kata Allah Ahad, Allah Ahad. Sampai kemudian ada sahabat yang mengetahui drama pembantaian itu. Sahabat ini lapor Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, sampaikan salamku kepada Sumayyah. Sesungguhnya Rasulullah mengizinkan kepada Sumayyah untuk mengikuti apa saja kata-kata yang diinginkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, asal hati Sumayyah tetap beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian sahabat ini datang ke tempat pembantaian. Dalam kondisi lunglai, Sumayyah dibisikkan di telinga Sumayyah, Sumayyah, Rasul sampaikan salam untukmu. Kamu diizinkan untuk mengikuti apa saja kalimat yang diinginkan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, asal hatimu tetap beriman kepada Allah dan Rasul. Mendengar salam dari Rasulullah itu, Sumayyah berdiri, bisa bangkit dalam kondisi lunglai. Kemudian berteriak, ablighu anni assalamu ila Rasulillah. Inna Sumayyah tallati tarallahu qulubu bil iman lantas tati antalu sabil bi kalimatil kufur. Sampaikan kembali salamku kepada Rasulullah. Sesungguhnya Sumayyah yang hatinya telah disucikan oleh Allah dengan iman, tidak akan sampai hati mengotori lisannya dengan kata-kata kufur. Abu Lahab dan Abu Jahal marah. Kalau ada Abu Jandal itu juga ikut marah. Marah dan mengambil tumbak, ditusukkan ke ulu hati Sumayyah. Matat alal fauri wa kanat awalu syahidati fil Islam. Sumayyah mati karena kehabisan darah, dan dia wafat sebagai wanita pertama yang syahid dalam mempertahankan iman. Nah, jadi Bapak Ibu, dari kasus ini ada dua pelajaran penting. Bahwa di Mekah itu belum ada kemunafikan. Karena kebanyakan orang yang beriman itu menyembunyikan keimanannya, ya bersembunyi-sembunyi ketika mengkaji Islam bersama Rasulullah. Nah, karena ini miskin dan budak, langsung ketahuan dan ditangkap oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, jadi di satu sisi kekafiran nampak, tidak ada kemunafikan di Mekah. Di sisi lain, Sumayyah itu menunjukkan komitmennya terhadap iman, terhadap tauhid. Walaupun Rasulullah sudah memberikan dispensasi, tapi beliau tetap istiqomah dalam iman. Nah, Bapak Ibu, di Madinah bermunculan orang-orang. Ada yang ikut serta hijrah, tapi hijrahnya tidak tulus. Ada interest macam-macam. Dan ketika di Madinah, Rasulullah berhasil membangun dua kekuatan, Ansor dan Muhajirin, dan membangun dua musuh, suku Aus dan suku Hajrat, diikat dalam ikatan kekeluargaan, kemudian dibuat piagam Madinah yang menyatukan empat kekuatan ini, Ansor, Muhajirin, Aus dan Hajrat. Maka muncullah orang-orang munafik. Muncullah orang munafik dari kalangan Yahudi, dari kalangan Islam itu sendiri, dan ini tokohnya muncul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini
melakukan berbagai macam tipu daya. Pertama, menyebarkan kebohongan untuk melemahkan umat Islam dalam perang Uhud. Jadi ayatnya jelas, Pak. Ali Imran 167. Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Nah, pada hari ini mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Jadi diajak ke Jabal Uhud itu, perang Uhud itu, mereka berargumentasi seperti itu. Nah, argumentasi ini sebenarnya ledekan mainan gitu ya, untuk seakan-akan seandainya saya tahu kan saya ikut, ternyata itu cuma basa-basi aja. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini diturunkan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikutnya yang mundur dari barisan Uhud dan kemudian melemahkan kekuatan kaum muslimin. Jadi tentara yang diajak ke Jabal Uhud itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kembali, sehingga tinggal tentara Islam yang komitmen terhadap peperangan itu, terhadap kebenaran Islam yang ke Jabal Uhud. Jadi melemahkan semangat umat Islam ketika di Jabal Uhud itu. Dan ada bencana lagi di Jabal Uhud karena tergiur dengan harta rampasan perang, akhirnya ya kalah di Jabal Uhud. Jadi kontribusi kekalahan di Jabal Uhud itu karena ada kemunafikan. Tidak berhenti di situ. Orang munafik di Madinah membuat isu fitnah, yakni tuduhan dusta terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Allah menurunkan ayat ini. Innalladzina ja'u bil ifki usbah minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu sendiri. Jadi tega-teganya itu bersama Rasulullah itu menyebarkan fitnah tentang Aisyah. Dan Allah menunjukkan kepada Rasulullah dan kaum muslimin itu dari golongan kamu sendiri. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa motor penggerak fitnah ini adalah kaum munafik. Meski ada sebagian kaum muslimin yang terpengaruh. Jadi cepat sekali pengaruh provokasi yang disampaikan, yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Yang ketiga, membangun masjid di Dhirar untuk memecah belah umat Islam. Jadi di Madinah itu sudah ada Masjid Quba, sudah ada Masjid Nabawi, bikin Masjid Dhirar. Allah tunjukkan dalam surat At-Taubah 107, walladzina takhadu masjida dhiraron wa kufra wa tafriqam bainal mu'minin. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk apa? Menimbulkan kemudorotan, untuk kekafiran dan untuk memecah belah orang-orang beriman. Jadi kerjanya orang munafik sejak zaman dahulu sampai kiamat itu tetap. Maka orang beriman harus terus fastabiqul khairat agar dominasi fastabiqus sayyi'at tidak semakin berkembang. Lagi-lagi saya mengutip pandangan Ibnu Katsir. Masjid ini dibangun oleh kaum munafik sebagai pusat makar terhadap Nabi juga. Bikin pos, bikin grup ya. Hingga akhirnya Nabi memerintahkan untuk menghancurkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kembali ke surat Ali Imran 167, kelengkapannya ini tidak ikut berperang bahkan melemahkan semangat kaum muslim. Nah, maka Bapak Ibu, dampaknya sangat besar. Mereka menjadi ancaman internal yang lebih berbahaya daripada musuh dari luar. Kalau ini
pernyataannya almarhum Buya Hamka itu seperti duri dalam daging. Orang munafik itu seperti telusuk dalam bahasa Jawa. Telusuk itu beda dengan beting, Pak. Kalau beting tusuknya sate itu, kalau nusuk daging kita ini ya sakit. Tapi sakitnya yang sangat nyeri itu telusuk itu, duri dalam daging. Telusuknya nggak besar-besar amat, kecil, tapi nyerinya itu luar biasa. Dalam perjuangan Islam, dalam dakwah Islam, dalam organisasi Islam itu kalau ada telusuknya itu, waduh, mengerikan. Dan terjadi di mana-mana sampai sekarang. Sekarang kejahatan munafik dalam sejarah Islam apa? Setelah Rasul wafat, fenomena kemunafikan tidak hilang, melainkan terus berulang dalam berbagai bentuk. Ini Bapak Ibu. Pertama, menyusup ke dalam pemerintahan untuk melemahkan kekuatan umat Islam sampai sekarang, dan yang sampai hari kiamat kayak gitu. Kemudian mengkhianati perjanjian politik dan sosial yang menyebabkan disintegrasi umat Islam. Tiga, mendukung musuh eksternal seperti pada masa perang salib dan kolonialisme, ketika sebagian kalangan muslim berpihak pada penjajah demi kepentingan dunia. Kita mengenal Gedi Bale Londo kan, Kesete Londo, Antek Londo. Sampai sekarang Pak, Londo Jawa itu lebih kejam daripada Londo Eropa Pak. Nah, memecah belah umat melalui fitnah, provokasi, sektarian, dan kepentingan pribadi. Jadi orientasinya seperti itu. Para ulama klasik seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menegaskan bahwa salah satu faktor utama runtuhnya umat Islam dalam sejarah adalah pengkhianatan orang dalam yang serupa dengan sifat munafik. Sekarang apa relevansinya dengan konteks kontemporer sekarang ini? Di era modern, bentuk kejahatan orang munafik masih nyata dalam berbagai aspek. Satu, yang paling menonjol, kemunafikan itu muncul dalam dunia politik. Tampil sebagai pemimpin yang mengaku membela rakyat, tapi justru menindas mereka. Bentuk kejahatan ini adalah tidak konsisten dalam janji politik. Orang munafik dikenal suka berjanji namun mengingkari. Dalam konteks politik, sifat ini muncul ketika mereka menyatakan setia pada kepemimpinan Islam atau perjanjian sosial, tapi kemudian berkhianat demi kepentingan pribadi, demi kepentingan kelompok, demi kepentingan keluarga. Ini kental sekali Pak, 24 karat kemunafikan. Wa minhum man ahadallahu la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun. Dan di antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberi karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Ini karakter-karakter yang dimiliki oleh pribadi-pribadi munafik. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini sebagai contoh nyata sifat politik munafik, menjanjikan kebaikan di depan umum namun berkhianat setelah memperoleh kedudukan. Persis dengan karakter pemimpin sekarang. Nah, kolaborasi dengan musuh politik umat. Kaum munafik menjalin konspirasi dengan musuh Islam, berpura-pura mendukung Nabi, tapi di belakangnya bersekongkol dengan Yahudi dan musyrikin. Ayatnya ada, ya, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman penolong dengan meninggalkan orang-orang beriman.
Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir itu? Maka sesungguhnya kekuatan itu hanyalah milik Allah semuanya. Kasusnya terjadi, Bapak. Jadi ada pedagang wanita dari Mekah yang mensuplai kebutuhan orang-orang Madinah. Nah, ternyata ini mata-mata gitu, sambil berdagang sambil memata-matai perkembangan Rasul bersama kaum muslimin di Madinah. Nah, ada muhajirin yang dikasih informasi untuk menyenangkan, keluargamu di Mekah aman-aman saja, kalau ada kekurangan apapun sudah saya suplai. Merasa berutang budi. Nah, sahabat ini membocorkan perjuangan Nabi, strategi Nabi di Madinah. Nah, sahabat ini menyampaikan karena berjasa memberi informasi keluarganya dikasih. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Wanita itu ditangkap oleh kaum muslimin dan diinterogasi betul. Nah, jadi bahaya sekali kalau dalam perjuangan itu ada segelintir orang munafik, itu perjuangan jadi lemah dan musuh segera mengetahui. Menggoyahkan legitimasi kepemimpinan. Dalam sejarah kaum munafik juga berusaha melemahkan kewibawaan Rasulullah dengan mencibir keputusan-keputusan beliau. Surat At-Taubah 58. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang pembagian zakat. Jika mereka diberi, mereka senang. Jika tidak beri, mereka marah. Nah, Bapak Ibu, dari aspek ekonomi, relevansinya dengan zaman kontemporer sekarang ini, dalam konteks ekonomi, korupsi dan manipulasi yang menghancurkan keadilan sosial, ini ternyata dilakukan oleh orang-orang munafik. Di mana kemunafikannya? Ketika diangkat sumpah jabatan, pelantikan, itu bersumpah demi Allah. Terutama sekali ini, tidak akan menerima suap, tidak akan melakukan korupsi, menegakkan integritas segala macam. Tapi setelah menduduki jabatan, yaitu, dan termasuk di dalam melakukan manipulasi sistem ekonomi, berbagai macam urusan yang berkaitan dengan ekonomi selalu ada kecurangan. Paketnya paket bansos, tapi disalahgunakan untuk kepentingan politik, kepentingan kelompok dan seterusnya. Sampai dalam hal agama, menggunakan simbol agama untuk kepentingan pribadi, menyebarkan ujaran kebencian dan melemahkan ukhuwah Islamiyah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemunafikan bukan hanya persoalan akidah, tetapi juga kejahatan sosial politik yang merusak sendi-sendi keadilan dan persatuan umat. Kesimpulannya, kejahatan orang munafik sepanjang sejarah Islam dapat dirangkum sebagai pengkhianatan, kebohongan, dan upaya merusak umat dari dalam. Mereka menjadi musuh paling berbahaya karena berwajah ganda, menampakkan iman namun menyimpan permusuhan. Sejarah menunjukkan bahwa kejatuhan dan perpecahan umat Islam seringkali lebih disebabkan oleh pengkhianatan internal, kemunafikan, daripada serangan musuh eksternal. Saya kira ini Bapak Ibu, mengapa kita harus fastabiqul khairat, karena dalam rangka menghadapi dan meminimalisir fastabiqus sayyiat, terutama yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar, istiqomah di sirotol mustaqim, sehingga semua hambatan, tantangan dan ujian bisa kita hadapi dengan bijak tanpa harus mengorbankan segalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi langkah dan perjuangan kita sekalian. Amin. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Kayaknya tidak ada.
materinya sudah saya share, mudah-mudahan segera dikaji ulang, nanti ayat-ayatnya tolong dilacak kembali. Oh, monggo Pak Soni. Oh, iya. Untuk menghindari sikap pelin-pelan tadi itu, ya doa yang diajarkan Rasul itu ya ketetapan iman. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi alal iman. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinil Islam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinil haq. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam iman. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah kami dalam kebenaran Islam. Itu. Jadi mohon kekuatan, keteguhan untuk tidak terpengaruh oleh arus kemunafikan yang sangat deras ini. Yang kedua, sikap istiqomah itu perlu dikembangkan pada setiap ruang dan waktu. Karena lemahnya umat Islam itu ketika istiqomah itu sudah mulai luntur. Komitmen terhadap kebenaran, teguh dalam prinsip itu penting. Jadi selain kita berdoa untuk istiqomah, untuk berdoa agar tidak terpengaruh oleh arus kemunafikan, ya doa minta kekuatan kepada Allah. Karena ini persoalan hati. Dan hati itu, kata Imam Ghazali, adalah raja yang menguasai seluruh gerakan organ tubuh manusia. Tapi uniknya dalam Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali mengatakan, walaupun hati itu raja yang menguasai seluruh gerakan organ tubuh manusia, tapi manusia pemilik hati itu tidak berkuasa atas hatinya. Karena apa? Yang menguasai hati itu Allah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk ditetapkan hati itu. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam iman. Nah, doa ini harus diikuti dengan sikap istiqomah, konsisten komitmen, konsisten antara ucapan, hati dan perilaku. Komitmen untuk terus dijaga, jangan sampai pagi deli sore tempe malamnya mendol gitu ya, jangan sampai itu. Sehingga dua itu saya kira Pak Soni yang penting untuk kita pertahankan itu. Nah, kalau dari sisi penguatan, ya kita mesti wong kang soleh kumpulono itu Pak. Jadi kita mesti membangun sebuah komunitas yang terdiri dari orang-orang soleh yang bebas dari kemunafikan, itu pendukung agar terdukung ya, karena kita perlu dukungan lingkungan, dukungan pertemanan, dukungan organisasi dan sebagainya. Itu Pak, dua hal penting yang perlu kita miliki. Dan satu lagi daya dukung, berkumpullah dengan orang-orang soleh, insya Allah akan mempercepat proses kesolehan kita. Beras itu putihnya karena gesekan di antara sesama beras. Ya, jadi kalau kita kembali ke zaman dulu, di desa itu belum ada seleb untuk mengupas kulitnya gabah, kulitnya beras. Yang namanya gabah itu jadi beras, itu disosok, ditumbuk, disosok. Nah, diproses itu. Nah, gesekan antara beras dengan beras itu yang melampirkan putihnya beras. Sama dengan kita, khulato'u ma'asolihin, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Karena orang soleh, kalau ketemu orang soleh, gesekannya itu gesekan kesolehan, bukan gesekan kepentingan. Demikian Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.